Tangis malaikat Jibril dan Mikail ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis dan menjadikannya sebagai penghuni kekal neraka karena enggan bersujud pada Nabi Adam AS. Di momen yang sama malaikat Jibril dan Mikail menangis keras melihat temannya diusir dari surga. Iblis sebelumnya adalah makhluk Allah yang paling taat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama tertentu sesuai tingkat ibadah yang dilakukan sampai di langit ketujuh. Kisah menangisnya malaikat karena kesombongan iblis dipengaruhi oleh ketakutannya dari tipu daya Allah. Tangis ketakutan malaikat dan Rasulullah atas azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iblis menampakkan diri dalam bentuk yang sebenarnya, malaikat Jibril dan Mikail menangis sangat keras. Kemudian turunlah pertanyaan pada keduanya, apa yang menyebabkan kalian menangis seperti itu? Keduanya menjawab, wahai Tuhanku, kami tidak merasa aman dari tipu daya MU. Dari sini kemudian Allah menegaskan, memang begitulah seharusnya kalian tidak merasa aman dari tipu dayaku. Ketakutan malaikat terhadap Allah juga dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad. Diceritakan Allah memiliki malaikat yang tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Hal ini dikarenakan ketakutannya terhadap murka Allah apabila harus mendapatkan azab pedih di neraka. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, aku tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa. Malaikat Jibril menjawab, iblis sebelum dan sesudah dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis adalah kabilah malaikat bernama jin. Ibnu Abbas berkata, sekiranya iblis tidak termasuk malaikat, maka dia tidak diperintah sujud. Tadinya dia adalah penjaga langit dunia. Nama-nama iblis sesuai tempat tinggalnya tercantum dalam kitab Imam Ghazali. 1. Al-Abid, ahli ibadah penghuni langit pertama. 2. Az-Zahid, penghuni langit kedua. 3. Al-Arif, penghuni langit ketiga. 4. Al-Wali, penghuni langit keempat. 5. Et-Taqi, penghuni langit kelima. 6. Al-Hazin, penghuni langit keenam. 7. Azazil, 1000 tahun beribadah tanpa henti. Sayyidul Malaikat, pemimpin malaikat penghuni langit ketujuh. Setelah 80.000 tahun malaikat dan iblis hidup bersama, keadaan berubah ketika iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih sempurna. Hal ini tertuang pada surah Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Alasan iblis menolak untuk sujud di hadapan Nabi Adam karena kesempurnaannya yang terbuat dari api dan lebih mulia daripada tanah. Api dianggap sebagai elemen bercahaya yang selalu berada di atas, berbeda dengan tanah yang berada di bawah dan identik dengan kematian. Kesombongan iblis tercantum pada surah Al-Araf ayat 12 yang artinya, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Oleh sebab itu Allah melaknat iblis dengan merubah bentuknya hingga membuat malaikat Jibril dan Mikail menangis. Allah melaknat iblis yang berubah bentuknya dari bentuk malaikat. Dia pun menjadi bergetar dan berteriak. Maka setiap teriakan di dunia berasal darinya hingga hari kiamat tiba. Selain itu, iblis juga meminta penundaan kematian dan diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap hidup hingga hari kiamat. Kemudian iblis berkata, demi kemuliaanmu, sungguh aku tidak akan keluar dari hati anak cucu Adam selama rohnya masih dikandung badan. Karena itu, kita sebagai manusia biasa hendaknya selalu mempertebal keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai iblis berhasil menghasut dan membawa diri kepada keburukan yang berujung pada siksa neraka yang amat pedih. Dalam Islam iblis memiliki raja. Iblis adalah jin yang tinggal di suatu tempat bernama Al-Jazair. Wilayah tersebut berada di atas permukaan bumi. Iblis tersebut hidup bersama dengan sekumpulan jin lainnya. Mereka inilah yang melakukan kerusakan di bumi, hingga malaikat pun turun, lalu memerangi mereka dan menawan sebagian dari iblis tersebut. Di antara tawanan itu adalah iblis yang tidak bisa naik ke langit kecuali setelah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembahnya. Azazil, Raja Iblis dalam Islam. Azazil adalah Raja Iblis dalam Islam. Masih mengutip dari sumber sebelumnya, tawanan iblis dikenal dengan nama Azazil ini menjadi pemimpin malaikat di langit dunia. Azazil adalah bahasa Suryani, sedangkan dalam bahasa Ibrani bernama Al-Harits. Azazil termasuk golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam Azazil membangkang dan arogan. Maka dari itulah Azazil berubah menjadi setan yang terkutuk. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk iblis, iblis justru menampakkan kebahagiaannya, sehingga alam ini penuh dengan dirinya. Iblis mengatakan bahwa hal tersebut adalah pelepasan yang membuat iblis memiliki kesempatan bergerak yang tidak akan pernah dimiliki para malaikat terdekat, al-mukarrabin, atau para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, iblis berujar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ketangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Iblis akan menyesatkan para manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membiarkan iblis mengganggu dan menyesatkan manusia dalam kesesatan. Karakteristik iblis masih mengutip dari sumber sebelumnya, berikut beberapa karakteristik iblis. 1. Diciptakan dari percikan nyala api yang sangat panas. 2. Iblis dapat menjelma apa saja sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka inginkan. 3. Iblis tidak dapat dilihat dengan mata lahir, gaib. 4. Iblis tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Sebab mereka ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jumlahnya tidak terdeteksi oleh manusia. Sebenarnya iblis atau tentaranya tidak mempunyai kekuatan di hadapan orang beriman. Mereka tak akan mampu menguasai dan memperdaya orang-orang yang senantiasa terhubung dengan Allah dan berpegang teguh dengan kitabnya dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pernyataan iblis dalam Al-Quran, Al-Hijr 40. Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka, pada ayat tersebut terkuak sosok manusia yang tak terkalahkan oleh setan. Tak salah dan tak lain adalah orang yang ikhlas, yang terus terhubung hatinya kepada Allah. Ayat tersebut merupakan pengakuan jujur dari iblis yang memang tak mampu mengalahkan dan menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Ikhlas ialah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi kepada Al-Halik. Dengan demikian manusia yang sudah sampai dalam takaran mukhlis, maka iblis sudah menyerah dan tidak bisa lagi berhasil mengalahkan dan mengganggunya. Iblis memang telah berjanji akan mengajak umat manusia sebanyak-banyaknya agar kita tersesat. Pelbagai cara dilakukan mulai kita dari bangun tidur. Iblis sudah menggoda kita untuk bermalas-malasan untuk sholat subuh. Nah, sebaiknya paling tidak kita mengetahui nama-nama iblis tersebut, karena jangan sampai karena ketidaktahuan kita dengan nama-nama musuh kita sebagai umat Islam kita memberikan nama-nama anak-anak kita dengan nama tersebut. Iblis mempunyai 9 anak. Masing-masing mereka mempunyai nama dan tugas. Nah, untuk itu agar kita menyadari bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, selalu ada setan yang akan menggoda kita, setidaknya kita mengetahui jenis dan tugas-tugas setan setiap masing-masing dari namanya. 1. Hinzib, Hanzab, bertugas menimbulkan ragu-ragu dalam aktivitas kita dalam menjalankan sholat. Seperti kita diingatkan pada suatu kegiatan masa lalu dan yang akan kita kerjakan sehingga kita lupa berapa rakaat sholat yang telah kita tunaikan. Ataupun mencoba mengacaukan bacaan sholat kita sehingga kita tidak khusyuk lagi dalam sholat. 2. Zalanbur, setan ini dia berada di pasar, tugasnya agar manusia melakukan kecurangan dalam melakukan jual beli seperti mengurangi timbangan, melakukan kebohongan dan bersumpah palsu. 3. Awar, setan zina, dia bertugas menggoda manusia agar terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Zina mendorong manusia melakukan hubungan badan yang bukan istria. 4. Asnan, ia adalah setan tidur mengajak orang bermalas-malasan untuk sholat. Dia memberatkan kepala dan kelopak mata hingga tidak bangun untuk mengerjakan sholat dan sebagainya, sedangkan ia membangunkan orang untuk melakukan perbuatan buruk seperti zina dan sebagainya. 5. Walhan, setan ini ditugaskan untuk menggoda manusia dikala kita sedang bersuci atau mengambil wudhu. 6. Tabri, yaitu setan musibah, bertugas dating ketika manusia berputus asa agar manusia selalu mengeluh dengan ujian yang diberikan oleh Allah sehingga yang digoda menyalahkan Allah. 7. Dasim, adalah setan yang kerjanya mendampingi manusia yang lagi makan agar lupa berdoa atas nama Allah, dan juga ayat yang menyebutkan bahwa tugas syaitan ini membuat permusuhan dalam rumah tangga. Seperti suami istri tidak rukun, anak-anak selalu ribut dan sebagainya. 8. Mathun, dia adalah setan yang bertugas untuk menggoda manusia agar berkata dusta, membuat berita hoaks, mengadu domba sesama manusia. Ia mengarahkan pandangan mata manusia ke arah yang akan membuat manusia melihat sesuatu keindahan semu.
tubuh lawan jenis maupun sejenis, hingga mudah bagi madhun untuk mendorong manusia berkata-kata yang kotor, dan menciptakan kekejian dan maksiat melalui lisan. 9. Al-Abiyad, bertugas menggoda para nabi dan wali. Adapun para nabi, maka mereka selamat darinya. Sedangkan para wali, maka mereka memeranginya. Dan siapa yang disesatkan Allah, ia pun tersesat. Semoga kita bisa terhindar dari godaan-godaan setan tersebut dalam kehidupan kita, dan selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, wallahu a'lam bishawab.